Selamat pagi anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Minggu lalu kita telah belajar mengenai besaran pokok. Hari ini kita akan belajar tentang cara menurunkan beberapa besaran turunan dari besaran pokok penyusunnya dan juga pengukurannya. Besaran turunan pertama yaitu luas. Luas memiliki rumus panjang dikalikan dengan lebarnya. Yang mana luas ini satuannya dalam satuan internasional yaitu meter persegi. Contoh, sebuah ruang tamu berukuran 400 cm dikalikan dengan 350 cm. Berapakah luas ruang tamu tersebut? Kita harus buat diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui panjangnya yaitu 400 cm. Lebarnya adalah 350 cm. Dan ditanya yaitu luas dari ruang tamu tersebut. Dikarenakan pertanyaannya dinyatakan dalam satuan internasional, maka satuan harus kita rubah terlebih dahulu. Sentimeter ke meter itu naik 2 kali sehingga 400 dibagi dengan 100 menjadi 4 meter. Begitu juga dengan 3,5 meter. Sehingga luasnya yaitu 4 dikalikan dengan 3,5 meter. Hasilnya yaitu 14 meter persegi. Selanjutnya massa jenis. Massa jenis memiliki rumus yaitu Rho sama dengan M per V. Mana Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Dan M itu adalah massa benda, satuannya kilogram atau gram. Dan V merupakan volume benda, meter kubik atau sentimeter kubik. Jika yang ditanya dalam soal massa jenis dalam satuan internasional, maka massa jenis yang ditetapkan yaitu kilogram per meter kubik. Maka massa dan volumenya harus kita rubah kilogram dan meter kubik. Begitu juga dengan sebaliknya. Contoh soal. Suatu logam aluminium mempunyai massa 2 kg dan volume 20 meter kubik. Maka, nyatakan massa jenis logam tersebut dalam SI. Seperti biasa, kita tulis dulu diketahui. Massa yaitu 2 kg. Volumenya 20 meter kubik. Ditanyakan yaitu massa jenis logam tersebut dalam satuan internasional. Massa jenis disebut juga dengan Rho. Untuk mempermudah kita mempelajari massa jenis, kita bisa menggunakan rumus segitiga ini. Ingin mencari V, maka M per V. Kalau mencari M, Rho dikalikan dengan V. Begitu juga dengan Rho, M dibagi V. Jadi kesimpulannya, menggunakan rumus segitiga ini, kalau atas bawah artinya per atau dibagi. Kalau ke samping itu artinya dikali. Seperti Rho dan V, itu Rho dikali dengan V. Oke, lanjut ke soalnya lagi. Kita ingin mencari Rho. Nah, karena sudah sesuai dengan satuan internasional yaitu kilogram dan meter kubik, sehingga kita tidak usah ubah lagi. Dua dibagi 20. Hasilnya
yaitu 0,1 kilogram per meter kubik. Minggu lalu kita telah belajar tentang massa. Kali ini kita akan belajar tentang berat, yang mana berat ini dilambangkan dengan W dengan satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Rumusnya adalah M kali G. M itu adalah massa, satuannya kilogram, dan G gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Contoh, sebuah benda bermassa 2 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa berat benda tersebut dalam satuan internasional? Diketahui massanya adalah 2 kg. Percepatan gravitasi atau G-nya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berat benda dalam satuan internasional. Beratnya W. Dikarenakan satuannya sudah sesuai dengan satuan internasional, sehingga tidak usah diubah lagi. Kita langsung lanjut, tinggal mengalihkan saja. W sama dengan M dikali dengan G, sehingga 2 dikalikan dengan 10 sama dengan 20 kg meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, pengukuran. Para ilmuwan fisika mulai membuat suatu alat ukur yang baku sehingga memudahkan seseorang untuk mengukur suatu benda. Pengukuran panjang. Jenis-jenis alat ukur panjang, contohnya mistar atau penggaris, rollmeter, jangka sorong, makrometer. Yang biasanya sering kita pakai itu adalah mistar atau penggaris. Cara kerja mistar itu sama dengan rollmeter. Nah, jika nanti kita sudah bisa bertatap muka, kita akan belajar menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Pengukuran panjang dengan penggaris. Sini sudah ada kayu, yang mana kayu ini akan kita ukur menggunakan penggaris. Mana garis yang paling terakhir itu menyatakan bahwa hasil pengukurannya yaitu 3,7 cm. Kayu ini diukur menggunakan penggaris. Bagaimana kalau kita mengukur pensil, yang mana dimulai dari garis yang kedua? Jika pensil ini diukur dari garis yang kedua, tidak bisa kita katakan bahwa panjang pensil ini adalah 5. Melainkan kita harus hitung dari garis yang kedua. Caranya seperti yang ada di slide, bahwa panjang dari pensil tersebut adalah 3 cm. Pengukuran panjang dengan jangka sorong. Ini merupakan alat ukur jangka sorong. Yang ini merupakan rahang tetap atas, ini rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Ini penguncinya. Dan yang ini merupakan skala Nonius.
Ini skala utama dan ini gurat ukur kedalaman. Fungsinya, rahang atas itu adalah untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Di diameternya kalian bisa ukur menggunakan rahang tetap atas. Rahang bawah yaitu untuk mengukur diameter luar sebuah benda. Sini taruh bendanya, lalu diukur diameter luarnya. Gurat ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman lubang. Misalnya lubang botol, kalian bisa gunakan gurat ukur kedalaman. Ketelitian dari alat ukur jangka sorong yaitu 0,1 mm. Jadi ini ketelitiannya. Cara mengukur menggunakan alat ukur jangka sorong, anak-anak harus tahu yang mana namanya skala utama, yang ini adalah skala utama, dan skala nonius. Ini merupakan skala nonius. Skala utama ditentukan dari garis sebelum angka 0. Yang ini ya. Oh, ini adalah 4,1, 2,3 dan seterusnya. Jadi yang sebelum angka 0 yaitu 4,1 cm. Nah, skala noniusnya. Skala nonius ditentukan dari garis yang berhimpit sejajar atas bawah. Kita lihat yang mana yang sejajar. Yang ini ya, ini merupakan garis yang sejajar. Kita hitung. 1, 5, 6, 7. Berarti yang sejajar adalah 7 dibagi 100 cm. Jawabannya adalah 0,07 cm. Jadi semua nanti kalau misalnya ada pertanyaan berkaitan dengan alat ukur jangka sorong, untuk mencari skala nonius yaitu dibagi 100 cm. Hasilnya 4,1 ditambah 0,07. Ingat, koma harus sejajar. 7, 1, komanya turun jadi 4. Hasilnya 4,17 cm. Selanjutnya, pengukuran panjang dengan micrometer scope. Ini merupakan alat ukur micrometer scope. Ini skala utamanya dan ini skala noniusnya. Fungsinya untuk mengukur tebal sebuah benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Ketelitiannya yaitu 0,01 mm, yang mana micrometer scope merupakan alat ukur yang memiliki ketelitian yang paling teliti dibandingkan dengan alat ukur lainnya. Contoh soal, ini merupakan skala utama dan ini merupakan skala nonius. Skala utama ditentukan dari garis sebelum ini. Itu yang berarti yang ini ya. Artinya 3,5. Karena di bawah itu kita anggap 0,5. Skala noniusnya yaitu yang sejajar. Seperti yang Miss lingkari. Cara menghitungnya dari bawah.
20, 21, 22, 23, 24. Berarti 24 dibagi 100. Kalau jangka sorong tadi 100 cm, kalau mikrometer skrup 100 mm. Sehingga hasilnya itu 0,24 mm. Selanjutnya tinggal ditambah. Ingat, koma harus sejajar. 3,5 ditambah 0,24 mm. Hasilnya yaitu 4. 5 tambah 2, 7. Komanya turun 3. Hasilnya 3,74 mm. Nanti sesuaikan dengan soalnya. Kalau ditanya milimeter, berarti tidak usah dirubah lagi. Kalau sentimeter harus dirubah dulu ke sentimeter. Selanjutnya pengukuran massa. Alat ukurnya itu ada neraca Ohaus, dacin, neraca dua lengan, neraca duduk, dan neraca digital. Neraca digital tinggal menaruh bendanya, akan terlihat angkanya. Berikut adalah cara mengukur menggunakan neraca Ohaus. Dalam mengukur benda menggunakan neraca Ohaus, anak-anak bisa menggeser beban yang paling besar terlebih dahulu, lalu yang menengah dan yang paling kecil. Sampai garisnya sejajar atau seimbang. Nah, ini merupakan garis yang seimbang. Lalu kita tinggal hitung massanya. 147,3. Tinggal ditambah sehingga hasilnya 147,3. Langsung saja kita aplikasikan pada soal. Hasil ukurnya 400 ditambah 30 ditambah 7. Hasilnya 437 gram. Selanjutnya, pengukuran volume benda menggunakan gelas ukur. Jadi awalnya kita misalkan ada gelas ukur dengan volume 50 liter. Ketika kita masukkan batu atau benda, objek ke dalam gelas ukur, ternyata volumenya bertambah menjadi 75 ml. Volume benda tersebut, cara mencarinya yaitu volume akhir dikurangi dengan volume awal. Volume akhir 75 ml volume awalnya 50 ml. Hasilnya 25 ml. Jadi volume benda tersebut yaitu 25 ml. Untuk mengevaluasi materi yang telah kita bahas, silakan anak-anak coba kerjakan soal-soal yang ada di slide. Jika kehabisan waktu untuk mencatat soalnya, anak-anak bisa mempause atau menghentikan video sebentar. Karena soalnya ada 4, silakan anak-anak cermati.
Untuk soal nomor 4, mohon maaf anak-anak karena di sini ada salah pengetikan. Tentukan massa jenis bola itu diganti menjadi tentukan massa jenis balok. Di massa jenis baloknya yang dicari.